Lihat kameranya. Baiklah, anak-anak yang soleh, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita semua dipertemukan oleh Allah di kesempatan hari ini dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, kita sama-sama membaca istighfar terlebih dahulu, yang mana tujuannya adalah salah satunya untuk membersihkan hati kita, karena setelah kita bersihkan hati kita, baru kita akan mengisi hati kita dengan ilmu yang akan Ustaz sampaikan kepada anak-anak semuanya. Ya. Silakan baca istighfar dengan tujuan untuk meminta ampun kepada Allah, membersihkan hati kita semuanya dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa, dari hal-hal yang negatif. Ketika memang nanti sudah kosong, baru Ustaz akan memberikan pengetahuan ilmunya tentang bab yang akan kita pelajari di hari ini. Oke, Wahid Isnin Salasa. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal lagi baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang saleh yang sudah membacakan doanya. Mudah-mudahan dengan doa tersebut Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah di pertemuan hari ini kita sudah menginjak di bab kedua di semester kedua, ya. Setelah kita kemarin mempelajari tentang bab pertama tentang iman kepada malaikat, sekarang kita akan mempelajari tentang bab kedua yaitu tentang sholat jama dan qashar. Ya. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang sholat jama dan qashar. Bagi yang punya buku PAI, silahkan dibuka bukunya halaman 184. Bagi yang punya buku PAI, silahkan dibuka bukunya halaman 184 di buku Ustadz yang seperti ini. Ya. Nih, kalau di buku yang lain bisa dicari tentang sholat jama dan sholat qashar. 184. Oh, sok lihat di depan di layar. Oke. 100. Ya, dibuka 184 halamannya. Oke. 184. Oke, anak-anak yang soleh sudah siap ya untuk belajar PAI hari ini. Ustaz akan mengeser ataupun menampilkan, mempresentasikan materi untuk hari ini. Silakan nanti dilihat baik-baik dan Ustaz akan jelaskan materinya. Mudah-mudahan apa yang akan Ustaz sampaikan untuk hari ini itu bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak semuanya. Kalaupun nanti ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan terlebih dahulu, boleh minta izin ke Ustaz. Kalau memang ada penjelasan-penjelasan dari Ustaz yang kurang dipahami oleh anak-anak semuanya. Ya. Oke, silakan dilihat materinya. Ustaz akan presentasikan. Bisa terlihat materi? Oke. Nah, di sini anak-anak yang saleh di semester kedua ini kita akan mempelajari tentang bab sholat jama' dan sholat qashar. Ada yang pernah mendengar tentang sholat jama' dan qashar? Pernah ya? Ada yang pernah melaksanakan? Pernah, alhamdulillah. Nah ini
Untuk materinya bisa dilihat ya. Kalau ada yang sudah pernah melaksanakan sholat jamaah dan qashar, ini Ustaz akan bahas materi dan bagaimana cara melaksanakan sholat jamaah dan qashar. Bisa dilihat peta konsepnya. Pertama, sholat jamaah dan qashar. Ini terbagi tiga. Pertama, ada yang disebut dengan sholat jamaah. Kedua, ada yang disebut dengan sholat qashar. Dan ketiga, ada yang disebut dengan sholat jamaah dan qashar. Ya. Ada pengertian, ada hukum, ada syarat, ada syarat ya sholat yang boleh dilakukan, ada macam-macamnya, ada tata caranya dan juga ada praktiknya. Selalu nanti untuk tugas sholat jamaah ini kita praktik ya bagaimana cara mempraktikkan sholat jamaah dan qashar. Nah, sholat jamaah dan qashar ini adalah salah satu dalil ataupun hadis ataupun ayat Al-Qur'an yang membolehkan kita untuk melaksanakan sholat qashar. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar atau sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini salah satu dalil yang membolehkan kita untuk melaksanakan sholat qashar. Nah, langsung masuk kita ke pengertian, definisi daripada sholat jamaah. Adalah yang soleh, sebelum ke pengertian yang lebih detail, Ustaz akan menjelaskan dulu tentang arti secara bahasa daripada jamaah dan qashar ini. Jamaah itu artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Asal tahu saja bahasa ini, insya Allah kita akan paham. Sholat jamaah adalah sholat yang menggabungkan atau mengumpulkan gitu. Sholat yang menggabungkan atau mengumpulkan. Nah di sini bisa dilihat pengertiannya secara istilah bahwa yang disebut dengan sholat jamaah adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Dua waktu dilaksanakan dalam satu waktu itu disebut dengan sholat jamaah. Contoh, kita mau melaksanakan sholat duhur dan asar. Karena pasangan sholat duhur itu adalah asar. Pasangan sholat maghrib adalah isya. Kita tidak bisa menjamak sholat asar dengan sholat maghrib, gak bisa. Sholat asar itu pasangannya adalah sholat duhur. Sholat maghrib pasangannya dengan sholat isya. Nah ini salah satunya contoh. Ketika ada orang yang ingin melaksanakan sholat duhur ya, di perjalanan dan dia mau menjamak sholat, maka yang dia lakukan adalah sholat duhur 4 rakaat. Setelah sholat duhur, dia laksanakan sholat asar 4 rakaat pada waktu sholat duhur. Jadi melaksanakan sholat asarnya dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Itulah yang disebut dengan jamak. Menggabungkan dua waktu duhur dengan waktu asar digabungkan pada waktu sholat duhur ataupun digabungkan pada waktu sholat asar. Itulah yang disebut dengan sholat jamak. Nah ini seperti mengerjakan sholat duhur dengan asar yang keduanya dikerjakan dalam waktu duhur saja atau dalam waktu asar saja. Ustadz melaksanakan sholat duhur di waktu asar dan ini dalam perjalanan jauh. Berarti Ustadz sedang melakukan sholat jamak. Ustadz sedang melakukan sholat asar pada waktu sholat duhur dan Ustadz sedang dalam perjalanan, dalam kondisi perjalanan. Maka Ustadz sedang melaksanakan sholat jamak. Nanti bisa dibagi-bagi, ada jamak taqdim, ada jamak takhir, ya seperti itu. Hukum sholat jamak. Bagaimana hukum kita melaksanakan sholat jamak? Di sini bisa dilihat hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah, diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Jadi anak-anak yang soleh, kita bisa melaksanakan sholat jamak ini itu kalau sekiranya memenuhi persyaratan. Nah, nanti bisa dilihat persyaratannya apa saja. Nah, sholat yang boleh dijamak, pasangan sholat yang boleh dijamak adalah zuhur
dengan asar dan maghrib dengan isya. Awas jangan terbalik. Zuhur tidak bisa digabungkan dengan isya. Zuhur tidak bisa digabungkan dengan maghrib. Tapi zuhur hanya bisa digabungkan dengan salat asar. Begitupun sebaliknya. Maghrib hanya bisa digabungkan dengan salat isya. Maghrib tidak bisa digabungkan dengan salat asar. Ya, hanya bisa digabungkan dengan salat isya. Isya itu tidak bisa digabungkan dengan salat subuh. Tapi isya hanya bisa digabungkan dengan salat maghrib karena pasangan isya adalah salat maghrib. Pasangan salat asar adalah salat zuhur. Ya, gitu. Jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Syarat sah jamak. Dalam perjalanan jauh, di sini terlalu dekat nih 17 km. Syarat jamak itu harus 2 marhalah. Kita bisa melaksanakan sholat jamak itu kalau sekiranya sudah mencapai 2 marhalah. 2 marhalah itu perjalanan minimal 80,6 km. 80,6 km itu kalau perjalanan kita ke Bandung lah contoh. Perjalanan kita ke Bandung itu mungkin sudah sampai 80,6 km. Nah, baru ketika kita perjalanan mau ke Bandung itu sudah bisa melaksanakan sholat jamak. Karena memang target kita ke Bandung, jarak kita ke Bandung itu sudah mencapai 80,6 km. Tapi kalau kita perjalanannya hanya cuma ke Cianjur, yang perjalanannya kurang daripada 80,6 km, maka perjalanan tersebut itu kita tidak bisa melaksanakan sholat jamak ataupun sholat qashar. Karena jaraknya terlalu dekat. Apalagi kalau kita dari rumah ke sekolah, pas udah di sekolah, kita sholat di jamak supaya tidak sholat asar lagi. Asar di sholat duhur, gak bisa itu. Ya, kenapa? Karena perjalanannya dekat, jaraknya itu sangat dekat, tidak mencapai 80,6 km. Ya. Ini syarat yang pertama, perjalanannya harus jauh. Kita mau ke Garut, kita mau ke Jakarta, selama perjalanannya jaraknya itu memang minimal 80,6 km, maka di perjalanan ketika sudah masuk waktu duhur, kita bisa melaksanakan sholat duhur dan melaksanakan sholat asar pada waktu sholat duhur. Artinya kita sudah bisa melaksanakan sholat jamak, ya, digabungkan waktu duhur dengan waktu asar. Jadi ketika kita sholat duhur di waktu duhur, terus melaksanakan sholat asar di waktu duhur, nanti pas waktu sholat asarnya kita sudah tidak usah lagi sholat asar karena memang sudah kita laksanakan di sholat duhur. Ini salah satu rukhsah dispensasi dari Allah bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kedua, syarat sah sholat jamak adalah perjalanan itu tidak bertujuan maksiat. Kita berangkat ke Jakarta, kita berangkat ke Bandung, yang sekiranya kita bisa melaksanakan sholat jamak, itu tujuan perjalanan kita ini tujuannya bukan tujuan bermaksiat. Kita ke Jakarta bukan untuk bermaksiat, tapi untuk silaturahmi, maka boleh kita melaksanakan sholat jamak. Tapi kalau ada orang yang berangkat ke Jakarta untuk maksiat, saya Ustadz mau berangkat ke Jakarta untuk main judi. Kata Ustadz, nanti aku akan sholat jamak di Bandung lah, atau di Cianjur. Nah, sholat jamaknya gak sah. Karena tujuan dia ke Jakartanya adalah untuk bermaksiat. Atau kita ke Jakarta itu untuk maksiat apa? Untuk memberi minuman keras, membeli pil ekstasi, ya, ataupun menyebarkan pil yang diharamkan, kita ke Jakarta. Pas nyampe Bogor, sholat duhur, kita jamak dengan sholat asar, itu sholat jamaknya tidak sah. Karena tujuan kita datang ke Jakartanya untuk bermaksiat. Berbeda dengan tujuan kita datang ke Jakarta untuk bersilaturahmi. Kita punya saudara di Jakarta, lumayan jauh tempatnya, ya, lumayan jauh tempatnya di Jakarta. Ketika kita mau main ke Jakarta, di tengah perjalanan sudah dan duhur, maka kita bisa mampir dulu ke masjid, laksanakan sholat duhur dan laksanakan sholat asar.
kita laksanakan sholat duhur dulu 4 rakaat. Setelah selesai laksanakan duhur 4 rakaat, langsung berdiri lagi dan laksanakan sholat asar pada waktu itu. Ya, jadi sholat asarnya dilaksanakan pada waktu sholat duhur dan ini disebut dengan sholat jama' dan masuk kepada jama' takdim, jama' yang didahulukan. Atau dalam keadaan ketakutan atau rasa sangat khawatir, bisa ya melaksanakan sholat jama' ketika dalam keadaan takut, rasa sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, angin topan dan bencana lainnya. Ini salah satu syarat sah melaksanakan sholat jama'. Kalau syarat sah ini tidak terpenuhi, perjalanannya ternyata tidak mencapai jarak tempuh yang disyaratkan, atau perjalanannya ternyata itu adalah perjalanan maksiat, maka sholat jamaknya itu tidak sah dilaksanakan. Jadi bisa sah dilaksanakan kalau jarak tempuhnya tercapai, tujuan kita perjalanannya ada tujuan yang baik. Selanjutnya macam-macam sholat jama'. Ada yang disebut dengan jama' ta'dim, ada yang disebut dengan jama' ta'khir. Apa itu jama' ta'dim? Nah, contoh kita sedang berjalan dari Sukabumi ke Tasik. Ketika sampai Cianjur, itu kita sudah waktu duhur. Pas di Cianjur kita sudah masuk waktu duhur, ya, waktu duhur. Kita mampir dulu ke masjid. Nah, kita sholat duhur 4 rakaat. Setelah duhur 4 rakaat beres, sudah salam beres, langsung kita sholat lagi 4 rakaat, yaitu sholat asar. Jadi sholat asarnya dilaksanakan di waktu sholat duhur. Ya, itu ketika kita melaksanakan sholat duhur pada waktu duhur dan sholat asar pada waktu duhur, maka itu disebut dengan sholat jama' takdim. Karena menjamak sholat dilaksanakan dalam waktu yang pertama. Duhur dengan asar itu waktu pertamanya duhur, sedangkan asar waktu kedua. Ketika dilaksanakan pada waktu pertama, artinya dilaksanakan pada waktu sholat duhur, asar ditarik ke sholat duhur, maka itu jama' takdim. Ya. Sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur. Nah ini, sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur. Karena sholat duhur ini adalah sholat waktu yang pertama. Sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Karena antara maghrib dengan isya, waktu pertamanya adalah sholat maghrib. Jadi laksanakan dulu sholat 3 rakaat sholat maghrib. Setelah selesai melaksanakan sholat 3 rakaat sholat maghrib, baru kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat 4 rakaat sholat isya. Ketika nyampe ke tempat tujuan, ternyata adzan isya, maka kita sudah tidak perlu melaksanakan sholat isya kembali, karena sholat isyanya sudah dilaksanakan di waktu duhur atau di waktu maghrib jama' ta'dim. Yang kedua, anda yang soleh, ada yang disebut dengan jama' takhir. Apa itu jama' takhir? Menjama' sholat yang dilaksanakan dalam waktu yang sholat yang kedua. Duhur dengan asar, waktu sholat yang keduanya apa? Duhur dengan asar, waktu sholat yang keduanya apa? Asar. Maghrib dengan isya, waktu keduanya apa? Isya. Subuh, isya. Maghrib dengan isya, waktu keduanya adalah isya. Nah, contoh kita perjalanan dari Sukabumi menuju mau ke Jakarta atau mau ke Tasikmalaya. Pas duhur di Cianjur kita tidak bisa berhenti. Apakah itu memang karena macet atau memang karena ada gangguan lain sehingga kita tidak bisa menemukan masjid. Dan akhirnya kita tidak bisa melaksanakan sholat duhur di sana. Wah, kita tuh kan mau berhenti susah. Kita nggak bisa berhenti. Masjid nggak ada. Kita teruskan saja perjalanan. Jadi duhur kita tidak sholat duhur. Teruskan perjalanan. Tapi kita sudah niat untuk jama'. Setelah nyampe Bandung itu asar. Pas nyampe Bandung ternyata sudah asar. Maka kita sholat asar dulu di Bandung. Dan kita laksanakan sholat duhur yang tadi ketinggalan itu di waktu sholat asar di jama'. Itu artinya sholat jama' takhir. Melaksanakan sholat duhur di waktu asar. Ya. Melaksanakan sholat duhur di waktu asar, di waktu yang kedua. Jadi gak apa-apa kita tidak sholat duhur dulu kalau memang ada darurat ketika dalam perjalanan. Cuma nanti
kita laksanakan sholat duhurnya pada waktu sholat asar. Dan ini dalam perjalanan. Ketika bukan dalam perjalanan, maka duhur dilaksanakan pada waktu sholat asar itu disebut dengan sholat qadha, ya, karena bukan perjalanan. Tapi kalau dalam perjalanan, duhur kita tidak laksanakan karena memang kita sedang dalam perjalanan dan itu adalah darurat bagi kita sehingga kita tidak bisa sholat, tidak bisa menemukan masjid. Kita laksanakan sholat di waktu asar itu disebut dengan sholat jama' takhir, ya. Kalau jama' takhir maghrib dengan isya berarti dilaksanakannya pada waktu sholat isya. Ya. Paham sampai sini? Oke. Oh, syarat melaksanakan sholat jama' takdim bisa dibaca. Yang ada bukunya nanti ada ya. Untuk syaratnya. Nah, langsung ke sholat qashar. Satu lagi. Tadi sholat jama'. Sholat jama' itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Duhur dengan asar digabungkan dalam satu waktu, baik itu di waktu duhur maupun di waktu asar. Kalau di waktu duhur dilaksanakannya berarti jama' takdim, kalau di waktu asar pelaksanaannya berarti disebut dengan jama' takhir, ya. Itu sholat jama'. Ada yang kedua yaitu sholat qashar. Secara bahasa, qashar adalah meringkas. Ya, yang harus diingat itu. Kalau jamak menggabungkan atau mengumpulkan, kalau qashar adalah meringkas. Bisa dilihat definisinya? Pengertian sholat qashar. Halo, masih dengar saudara Ustadz? Oke. Silakan diaktifkan kameranya, aktifkan kameranya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Sholat qashar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu sholat qashar. Meringkas rakaat dari yang asalnya kita 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Duhur berapa rakaat? Duhur berapa rakaat? 4. Kalau dilaksanakan sholat qashar maka duhur itu menjadi 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Ketika dalam perjalanan kita mau melaksanakan sholat qashar, sholat asar mau diqashar, maka ketika melaksanakan sholat asarnya itu dilaksanakan hanya 2 rakaat. Nah, jadi meringkas rakaat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan yang bisa diringkas ini itu hanya yang punya rakaat 4 rakaat. Coba apa saja yang punya 4 rakaat? Pertama, yang rakaatnya 4. Pertama apa? Duhur. Kedua, asar. Ketiga, isya. Keempat, oh 3 ya. Asar, duhur sama isya. Cuma itu yang bisa diqashar. Asar, duhur, isya. Misal aku cina mau mengqashar salat subuh yang asalnya 2 rakaat menjadi 1 rakaat itu nggak bisa, ya. Atau mau mengqashar salat maghrib dari 3 rakaat menjadi 1 rakaat setengah nggak bisa, ya. Yang bisa diqashar itu hanya salat-salat yang mempunyai 4 rakaat, ya. Duhur, asar dan isya. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi bedanya antara sholat jamak dengan qashar, kalau sholat jamak digabungkan dalam satu waktu, kalau sholat qashar, gak adanya? Sebentar. Oh koneksi Ustaz, oh jauh sebentar. Sebentar dulu. Sebentar.
Oh, ininya. Sebentar itu. Matiin. Gak terdeteksinya kenapanya? Yang maksudnya. Oke, lanjut ya. Bisa terdengar belum? Nah, ini ada. Nah, baru nyambung nih. Udah. Oke. Udah nyambung bentar. Keluar tadi. Ruang belajar nggak masuk kan? Enggak, itu susah tadi keluar. Susah masuknya. Ambil lagi dari WhatsApp-nya. Oh, ini gak nyambung nih. Suara saya gak kedengaran ya? Udah apa hadir gak? Ustaz tadi belum di absen